Agama tidak boleh ada versi, bahkan agama boleh ada versi dalam soal-soal muamalat, boleh ada versi. Yang akidah nggak boleh ada versi, tapi yang sosial mesti ada versi. Mengapa demokrasi nggak boleh ada versi itu? Karena sebelumnya 3 bulan lalu Indonesia sudah dihakimi oleh Dewan Hak Asasi Manusia di Swiss bahwa Indonesia berbuat curang dalam demokrasi dengan mengajukan Gibran. Oke, mahasiswa sudah, tamu sudah. Kali dosen gimana? Kanan sudah, kiri sudah. Saya mau ke tengah. Oke, di tengah. Mana? Iya itu. Terus. Kanan sudah, kiri sudah. Saya tengah dulu biar adil ya. Biar adil. Ya. Oke, biar saya yang izin bertanya, Pak. Dosen IIB Dharma Jaya. Dosen IIB Dharma Jaya. Dosen IIB. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat senang sekali bertemu dengan Gus Rocky Gerung gitu ya. Bung Rocky, langsung saja. Ya. Judulnya adalah merawat demokrasi dan kebangsaan dengan akal sehat. Saya ingat seorang filsuf di zaman Yunani kuno bernama Socrates. Dia sangat anti demokrasi dan dia mempunyai kegiatan memprovokasi pikiran-pikiran pemuda dengan filsufnya untuk berani menegakkan akal sehat. Saya melihatnya seolah-olah di abad ini Socrates hidup kembali dari Bung Gus Rocky Gerung ini. Tapi masalahnya begini, saya juga khawatir ternyata Socrates di akhir hidupnya mati dengan dipaksa minum racun gitu loh. Mudah-mudahan akan terjadi perubahan di perjalanan sejarah ini gitu. Pertanyaan saya, Bung Rocky, waktu kita masih ingat Bung Rocky, beberapa teman, Budiman, Andi Arief, pada saat kita merumuskan bagaimana akal sehat bisa terbangun di tahun 95, kita melihat bahwa masyarakat waktu itu dengan ideologis yang represif, dengan ideologis represif, dengan hukum sebagai aparatur represif, dengan pendekatan Althusser, kemudian kita melihat konsep hegemoninya Gramscian, bahwa waktu itu tidak ada cara lain selain kita menghentikan doktrin-doktrin perlawanan. Pertanyaan saya adalah, Bung Rocky, apakah keadaan masyarakat saat ini masih di dalam suatu keadaan yang tidak sadar sehingga dia terhegemoni oleh sesuatu kekuatan elit besar sehingga dia tidak akan menimbulkan akal sehat? Apabila tesis itu benar, apakah mungkin akan terbangun sebuah demokrasi di Indonesia? Terima kasih, Bung Rocky. Kelihatan anak tahun 80-an dia. Kalau ada yang suka naik gunung, kalau Anda naik misalnya ke Nepal, Himalaya itu, nanti kalau esnya lagi longsor di Himalaya itu ada kira-kira masih ada 200 jenazah yang nggak diturunkan itu karena abadi membeku di situ tuh. Tapi kalau esnya lagi longsor akan kelihatan, oh ini anak tahun 80. Kenapa? Dia masih pakai sepatu kickers yang merah hijau kan, kayak kickers. Kita bisa tahu tuh. Dia menyebut Louis Althusser, Gramsci. Saya ingat itu diskurs mahasiswa di zaman Orde Baru tuh untuk menghalangi dominasi ideologi developmentalisme, Soehartoisme, Pancasilaisme. Kita pakai cara berpikir yang betul-betul radikal. Kita ambil teori-teori hegemoni dari Antonio Gramsci. Antonio Gramsci itu adalah ketua Partai Komunis Italia yang dulu pernah berdebat dengan Tan Malaka di forum internasional. Jadi bayangkan tahun 30 tokoh nasional Indonesia udah berdebat dengan tokoh dunia. Jadi kritik ideologi dimaksudkan untuk membongkar kekuasaan. Sekaligus ceramah kecil ya,
Louis Althusser membedakan antara official ideologi atau dia sebut aparat ideologi negara yang resmi, tadi saya kasih contoh. Tapi ada juga sifat ideologi yang hegemonik. Nah, ini yang lebih berbahaya sebetulnya. Yang kita sebut hegemonik artinya ideologi itu diselundupkan melalui pengendalian partai politik, melalui penyeragaman kurikulum, melalui undang-undang desa yang sama dari Aceh sampai Papua tuh. Itu namanya ideologi yang disembunyikan melalui infrastruktur negara, tak terlihat tetapi membekas. Kampus Merdeka itu juga ideologis. Kampusnya merdeka, dosennya nggak boleh ngomong. Itu yang namanya hegemoni. Bisa bedain ya. Nah, kita sekarang ada di dalam kondisi dihegemoni oleh apa? Oleh Mulyonoisme. Itu yang terjadi kan? Semua orang mengelulukan selama 9 tahun ini tanpa mau periksa di balik itu ada apa. Di balik itu ada perintah oligarki untuk menyusupkan kapital yang merusak lingkungan. Di balik itu ada kekuasaan yang terselubung, yaitu feodalisme. Belakangan baru kita tahu bahwa Pak Jokowi memang ingin jadi raja. Dia bilang dia dari rakyat. Dalam 2 tahun terakhir ini dia selalu pakai baju kerajaan. Semua kerajaan dia pakai. Implisit di situ adalah keinginan untuk memperpanjang ambisinya kan. Itu dasarnya. Jadi betul tadi itu saya senang karena akhirnya dosen juga yang harus menerangkan bahwa kita memerlukan argumen akademis untuk menghentikan feodalisme, menghentikan kapitalisme, menghentikan perusahaan lingkungan dan seterusnya. Kita bongkar itu. Kalau saya kasih kritik lingkungan misalnya, saya bilang Indonesia habis hutannya. Datang Pak Jokowi, Rocky Gerung atau agen-agen Jokowi, itu Pak Rocky itu salah. Lihat dari atas, tutupan hijau Indonesia makin meluas. Memang Anda dari drone Anda lihat tutupan hijau itu makin meluas, bukan berkurang. Tapi kalau Anda zoom in, itu lapangan golf, cetak sawah, merusak hutan. Padahal hijau dalam pengertian ekologi ada diversity, keragaman, bukan monokultur. Jadi itu yang kita sebut sebagai tadi bersembunyinya ideologi itu. Dan itu yang saya terangkan tadi, bahwa kalau Anda kasih kritik, Anda kasih asumsi Gramscian, Althusserian, Anda pasti di dalam pengadilan Anda dalilkan bahwa saya berpikir secara Althusserian, secara Gramscian. Hakimnya mau bilang apa? Hakimnya nggak pernah belajar. Hakim cuma tahu hukum positif, black letter of law, hukum yang huruf hitamnya itu. Kan semua hakim sekarang hanya berdasarkan perintah undang-undang itu. Jadi kalau saya tanya, Anda belajar hukum nggak? Ya, lu sudah fakultas hukum. Lu kenapa Anda tidak mengerti hukum? Saya mengerti. Undang-undang bilang begini. Anda cuma mengerti undang-undang, bukan hukum. Undang-undang itu perintah negara. Hukum itu ada kemampuan berpikir tentang keadilan, beda. Nah, itu saya kasih kritik bahwa kalau di Dharma Jaya ada fakultas hukum, ajarkan legal philosophy, legal reasoning dari tingkat 1. Nanti kapan-kapan saya kasih kuliah filsafat hukum, setiap semester saya kasih kuliah gratis di sini. Yes, I mean it. Karena kita gagal untuk menghadirkan keadilan. Jadi prinsip-prinsip itu saya kira yang perlu kita perbaiki. Oke. Oke ya. Ada yang lain? Cukup? Iya. Mahasiswa Dharma Jaya yang di pojok ya? Eko ya? Oke. Silakan Eko. Bung, izin bertanya Bung, apakah pandangan Anda tentang peran badan eksekutif mahasiswa dalam merawat demokrasi di tingkat lokal, dan apakah BEM di Lampung sebaiknya lebih vokasi dalam mengkritik kebijakan pemerintah lokal atau lebih berfokus pada advokasi masyarakat? Terima kasih. Ya, tugas dari BEM itu persis sebagai tugas orang devil's advocate itu. Advocatus diaboli. Advokat yang disewa untuk jadi iblis. Karena semua orang mengklaim malaikat. Pemerintah mengklaim malaikat.
DPR mengklaim malaikat. Mesti ada advocatus diaboli. Diaboli artinya iblis, advocatus artinya menyuarakan. Artinya mesti ada counter argumen. Nah, BEM itu dilatih untuk melakukan counter argumen. Membaca APBD misalnya tuh. Anda bisa bandingkan, BEM misalnya bikin riset. Kok di satu kecamatan stuntingnya tinggi? Kok di satu kecamatan jumlah kematian ibu mortality rate-nya itu atau morbidity rate-nya itu tinggi sekali itu. Karena Anda mesti curiga, ada apa, kenapa dia tinggi? Anda mulai bongkar, itu kabupaten yang membuat APBD partai mana? Mungkin bupatinya punya motor gede BMW itu, sehingga uang untuk puskesmas untuk membeli paracetamol berubah menjadi membeli Pertamax bupati itu, maka terjadi trade off. Jadi kekacauan kebijakan dimulai oleh perspektif untuk menyelenggarakan kemakmuran di dalam APBD. Itu bukan dokumen ekonomi, APBD itu dokumen politik. Di situ kita bisa lihat bahwa oh, bupatinya berpihak pada perempuan atau berpihak pada keluarganya. Ada satu kasus di mana, saya kira di Sumatera ini, APBD-nya dipakai untuk membuat jalan mulus. Tapi begitu diperiksa, kok jalan mulusnya cuma 7 km dan berhenti di sebuah rumah. Ternyata si bupati ini atau apa dia, ya bupati, dia lagi naksir anak yang punya rumah itu, dia bikin jalan sampai di situ aja. Kan gimana idenya? Dalam soal stunting, saya baca laporannya tuh, ada pejabat bupati bilang bahwa uang stunting itu tiba di puskesmas kok, nggak kita main pakai apa-apain tuh untuk mencegah kekurangan nutrisi. Benar, uangnya tiba di puskesmas, tapi begitu diperiksa, uang itu dipakai untuk membuat tembok baru di puskesmas itu, bukan untuk ibu-ibu yang nutrisinya. Memang uangnya keluar, tapi bikin tembok pagar supaya mewah kelihatan dari luar. Kan ngaco. Jadi BEM bisa beroperasi dari tingkat lokal sampai tingkat nasional, mempersoalkan APBN-nya Pak Prabowo. BEM dari Fakultas Ekonomi Lampung bisa bertanya, Pak Prabowo, 8% pertumbuhan itu akan menghasilkan apa? Kan Pak Prabowo janjikan begitu kan, untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh Jokowi, maka ekonomi akan ditumbuhkan 8%. Apa di belakang itu? 8% artinya ada sektor yang akan dipecut, ada sektor yang akan tertinggal. Kan tidak mungkin UMKM tumbuh 8%. Yang akan tumbuh 8% pasti sektor-sektor yang ekstraktif industri misalnya. Sekarang kalau sektor itu yang dipecut, impact-nya pada lingkungan apa? Setiap pertumbuhan 1% ekonomi growth ditangkap 400.000 lapangan kerja. 8% artinya 8 kali 4, 3,2 lapangan kerja. Nah, yang nganggur hari ini 62 juta orang. Jadi secara nasional ya, tapi mesti diminta keterangannya. Apalagi kalau 8% itu kita hitung berapa ecological footprint, berapa biaya ekologis dari pertumbuhan 8% itu. Ekonomi akan panas. Menumbuhkan 8% itu sama dengan saya beli bajai, lalu saya pakai ngebut di jalan tol, rontok mesinnya tuh, overheating mesinnya. Tetapi cuma itu mungkin caranya. Bagaimana kalau nggak dapat utang? Apa yang akan terjadi? Ya pajak dinaikin, kita bayar pajak lagi 12% pajak pendapatan, pajak kiri kanan, kita diperas oleh negara tuh. Dan ini adalah warisan dari pemerintahan sebelumnya. Ya tentu Pak Prabowo akan bilang ya itu penyebabnya ya si Fufu Fafa Mulyono itu. Tapi dia nggak mungkin ucapkan itu dalam rangka sopan santun politik. Lain kalau di Eropa sistem parlementer langsung disebut itu pemerintahan sebelumnya tuh. Jadi BEM bisa bicara di situ di level yang paling mikro sampai level polisi nasional. Oke?
Oke, hidup BEM. Hidup BEM, keren pokoknya hidup BEM. Jadi jangan ragu untuk mempertahankan argumentasinya ya. Diskusi kita semakin menarik karena ini dialog sangat interaktif sekali siang hari ini. Jadi sayang banget kalau untuk dilewatkan. Oke, saya mau ke silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Ya, selamat siang Bung Rocky. Bung Rocky, saya mau sedikit nanggepin, bukan nanya. Saya melihat, terlepas ini kita pemilu udah lewat lah ya. Saya mau Anda menanggapi komentar saya, pendapat saya mengenai buzzer. Karena saya melihat 10 tahun belakangan ini, bahkan dari 2012, karena saya dulu penggemar kotak-kotak, mantan fanatisme kotak-kotak di 2012. Oke, saya melihat fenomena buzzer dari 2012 sampai sekarang, itu telah merusak tatanan demokrasi. Dan negara kita diatur oleh buzzer. Menurut Bung Rocky bagaimana? Itu saja, terima kasih. Oke, ini pengakuan seorang mantan buzzer itu. Bagus. Ya. Dan dia masih memantau juga buzzernya ada. Namanya mantan tapi masih mantau. Justru untuk menghentikan perbasaran, karena dia melihat hal yang sama itu. Bahwa IQ kita itu turun gara-gara buzzer dan talk show. Talk show itu yang sering saya ikuti, itu mendangkalkan akal karena hanya mau cari sensasi. Apa kalau itu sensasi terjadi tinju di atas panggung talk show itu? Kita tidak lihat perdebatan yang ada konsepnya. Buzzer itu adalah rombongan yang mengepung lalu membuli, dan itu yang dipelihara Pak Jokowi sampai hari ini. Masih ada buzzer itu. Buzzer terakhir adalah humas pemerintah dari kementerian sampai kecamatan yang diperintahkan oleh Jokowi untuk mengeluarkan semua sisa uang humas untuk memuji-muji dia. Dan itu yang dilaporkan oleh bocor alus dalam Tempo minggu ini. Itu semua jadi buzzer supaya tetap dianggap bahwa Jokowi berhasil membangun Indonesia tuh. Tapi buzzer itu cuma berhenti di situ. Begitu didebat, kabur buzzernya tuh. Jadi dia mendangkalkan, buzzer menghindari perdebatan, mengandalkan lembaga survei. Kondisinya begitu. Jadi betul tadi Mbak, kita ingin politik itu dihidupkan oleh pertengkaran pikiran, bukan perbaseran, bukan lembaga survei. Karena itu saya ajukan dalil baru bahwa seorang calon pemimpin, dia pertama-tama harus lolos tapisan etikabilitas, etikability. Pernah nggak dia berbohong? Pernah nggak dia mengkhianati emak-emak? Itu ukuran pertama. Kalau dia lolos etikabilitas, dia lolos filter kedua, yaitu intelektualitas. Kapan kita filter dia? Taruh pemimpinnya di kampus Dharma Jaya sini, uji pikirannya, gagasannya. Tapi nggak ada pemimpin yang berani berdebat dengan kampus kan, karena mengandalkan amplop. Jadi kalau dia tidak lulus etikabilitas dan tidak lulus intelektualitas, maka dia akan sogok lembaga survei supaya dia lulus elektabilitas. Itu konyol. Elektabilitas baru boleh dihitung kalau dia udah lulus etika dan dia lulus intelek. Begitu cara kita napis pemimpin. Sekarang semua pemimpin langsung tiba-tiba elektabilitasnya sekian. Oh iya, karena Anda beli. Ada seorang anggota DPR bilang, Bung, saya sekarang wakil rakyat. Oh bagus, karena elektabilitas saya tinggi. Saya tanya, Anda keluar berapa? Ya antara 13 sampai 15 miliar. Oh jadi Anda sekarang wakil rakyat dengan mengeluarkan uang 15 miliar rupiah.
Ya, Anda bukan wakil rakyat, Anda mewakili amplopmu sendiri. Dia wakil dari amplopnya sendiri, tapi dia bangga. Dia tidak mewakili rakyat, dia mewakili amplopnya sendiri. Dia bagi amplop. Jadi bagian ini yang saya ingin terangkan, bahwa kita mengalami dua krisis sekaligus. Krisis etikabilitas dan krisis intelektualitas. Etikabilitas diuji di dalam forum-forum kiai uji, Anda pernah nipu nggak itu? Intelektualitas diuji di forum kampus. Tapi banyak pemimpin tidak mau pakai panggung akademis karena dia takut ketahuan dungunya. Dia pakai panggung dangdut. Bagaimana mungkin menguji pikiran di panggung dangdut? Jadi infrastruktur politik itu betul-betul kacau. Jadi kita mau perbaiki itu. Karena itu saya beredar terus di semua kampus, berupaya untuk yang memberi semangat bahwa kampus harus kembali di dalam wilayah politik. Karena hanya di kampus kita bisa tapis kualitas intelek seseorang. Oke. Ya, dosen sudah, mahasiswa sudah, tamu sudah. Saya mau BEM dari luar dulu. BEM dari luar mana ini? Banyak ya. Ayo, silakan. Mahasiswa dari luar. Iya. Iya. Sudah pegang mic-nya, silakan berdiri yang sudah pegang mic. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, maksudnya kenalkan diri, nama saya Mary Andani Maja dari Fakultas Ilmu Sosial dan maksudnya Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai. Kampus lain. Pak, izin bertanya, bagaimana sehat dan Iya. Saya ulangi ya Pak. Bagaimana akal sehat dapat berperan dalam proses pengambilan keputusan di dalam demokrasi yang sekarang? Terima kasih. Demokrasi itu disebut demokrasi kalau ada kompetisi berdasarkan kesetaraan argumen. Di mana kesetaraan itu muncul? Di dalam oposisi. Jadi hanya karena ada oposisi maka demokrasi bisa menghasilkan politik akal sehat. Sekarang Anda hitung sendiri, kalau nggak ada oposisi ya nggak ada, pasti nggak akan ada demokrasi yang sehat. Tapi oposisi, ya udah, Pak Prabowo mungkin ikut Pak Jokowi, nggak boleh ada oposisi karena menginginkan ada persatuan. Tapi kita bayangkan misalnya bagaimana misalnya di dalam kabinet kalau ada PKS, ada PKS, ada PSI. PKS sifatnya religius, PSI sifatnya sekuler. Bagaimana menguji kebijakan di situ? Kampus harus mengambil posisi oposisi pada akhirnya. Jadi karena itu politik akal sehat itu hanya dimungkinkan kalau ada kondisi yang memungkinkan orang berbeda. Tetapi justru di situ problem kita. Negeri ini didirikan dari dasar perbedaan. Ontologi dari negeri ini adalah kemajemukan. Majemuk secara kultur, majemuk secara agama, etnis, pandangan politik. Karena ada kemajemukan diperlukan persatuan. Benar nggak? Sekarang pemerintah balik, dari Pak Jokowi udah balik. Demi persatuan tidak boleh ada kemajemukan. Kan ngaco. Lo dasar berdiri negara ini kemajemukan kok, perbedaan, supaya ada persatuan tidak boleh ada perbedaan. Itu cara berpikir bego, bukan goblok, bukan salah, bukan dungu. Karena kita tahu sejarah kita itu dasarnya perbedaan, maka kita perlukan persatuan. Tapi bukan demi persatuan perbedaan dihilangkan. Logikanya begitu cara melihatnya. Jadi kita kondisikan kembali bahwa dasar kita
adalah kemajemukan. Jangan halangi orang berpikir majemuk. Demokrasi intinya adalah pikiran, hanya disebut pikiran kalau ada pikiran yang mendandingi dia. Artinya ada banyak versi pikiran. Kan begitu demokrasi. Agama tidak boleh ada versi, bahkan agama boleh ada versi. Dalam soal-soal muamalat boleh ada versi, yang akidah nggak boleh ada versi, tapi yang sosial mesti ada versi. Mengapa demokrasi nggak boleh ada versi itu? Jadi itu dasarnya. Oke. Oke, terima kasih. Masih ada waktu. Dia dialog kita. Bung Rocky antri, Bung Rocky. Keren banget untuk diskusi kita siang hari ini, Bung Rocky. Oke, saya beri kesempatan di sini dulu. Baik, Bung Rocky. Hai. Siap. Sehat. Saya pertama hari ini bisa membuktikan bahwasannya ada satu ungkapan no Rocky no party itu adalah benar dan nyata adanya. Pertanyaan saya satu, Bung Rocky, judul dari dialog kita ini merawat demokrasi dan kebangsaan dengan akal sehat. Kalau dari perspektif saya, kata merawat ini artinya demokrasi dan kebangsaan kita saat ini sedang sakit. Saya nggak tahu apakah sakitnya ini sedang koma ataukah masih sakit seperti demam biasa. Dan kemudian kita harus rawat dengan akal sehat. Jujur saja, selama ini kita dipertontonkan dengan akal yang tidak sehat, terlepas dari apapun itu. Yang jadi satu lagi kekhawatiran dan keprihatinan saya adalah ketika kita bicara demokrasi dan kebangsaan, dan nanti harapan saya Bung Rocky bisa artinya di sini memberikan pencerahan kepada saya. Nilai-nilai etika sudah sangat-sangat ditinggalkan. Kita dipertontonkan dengan banyak kebrutalan, baik kebrutalan politik maupun kebrutalan daripada tingkah laku elit di atas. Harapannya ke depan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih bisa menyembuhkan itu semua. Tapi Bung, apakah mungkin? Karena kita melihat Pak Prabowo sepertinya nggak bisa lepas dari bayang-bayang Mulyono. Nah, jadi tolong Bung berikan pencerahan kepada kami, karena kami masih ingin melihat yang namanya demokrasi dan kebangsaan ini hidup di Indonesia. Kita masih pengen di sini akal sehat bisa hidup di Indonesia. Terima kasih. Oke, kamu pakai istilah brutal tadi berkali-kali. Kata yang sama brutal dipakai minggu lalu atau 3 hari lalu bahkan oleh Menteri Tenaga Kerja Amerika. Dia menuduh langsung bahwa politik Indonesia, terutama kebijakan di bidang ekonomi ekstraktif, itu brutal. Bayangin, Menteri Amerika, artinya dia mengambil sinopsis dari rakyat Amerika bahwa Indonesia brutal di dalam soal terutama nikel itu kan, nikel. Kenapa? Karena bagi dia nikel itu diperoleh dengan mempekerjakan secara tidak layak buruh dan anak-anak tuh. Bayangin, serius dia sebutkan itu. Saya perhatikan bahwa kehidupan kita sekarang itu bukan sekedar diamati oleh BEM, tapi juga oleh beberapa pemerintah superpower. Sebelumnya Amerika mengeluarkan bill satu act, itu hukum regulasi baru yang berlaku lintas negara. Bayangin, yurisdiksi Indonesia dia langgar.
undang-undang baru KPK Amerika akan menuntut pejabat di Indonesia kalau dia terlibat bribery dengan perusahaan di Amerika. Jadi kalau perusahaan di Amerika menyogok pemerintah Indonesia, pejabat misalnya menteri atau dirjen, maka KPK Amerika bisa menangkap warga negara kita bahkan dalam jabatan resmi pemerintah. Ada yang pergi lagi belanja di Singapura, ditangkap aja sama KPK Amerika atas dasar global humanity, karena dianggap korupsi itu adalah urusan planet. Jadi tidak boleh dihalangi hanya bilang ini yurisdiksi Indonesia. Nggak bisa. Sangat mungkin juga Pak Jokowi ditangkap kalau lagi makan-makan di Malaysia misalnya, karena kasus-kasus yang selama ini dipersoalkan terhalang oleh sistem hukum kita. Gugatan PDIP terhadap Gibran masih ditunda oleh PT UN yang seharusnya diucapkan, tapi kalau nanti ya masih ada peristiwa politik. Justru itu yang ditunggu oleh publik internasional, karena sebelumnya 3 bulan lalu Indonesia sudah dihakimi oleh Dewan Hak Asasi Manusia di Swiss bahwa Indonesia berbuat curang dalam demokrasi dengan mengajukan Gibran. Itu intinya. Jadi kita malu bukan karena kita sendiri yang tahu, publik internasional lihat itu sebagai ini Indonesia apa ya, negara apa itu, ada hukum, ada demokrasi, tapi semuanya dilanggar oleh ambisi dinastikal dari tadi Mulyono. Kan itu yang terjadi kan. Nah karena itu memang semua yang Anda ucapkan itu ada di dalam pikiran kita, tapi problemnya adalah bisa nggak kita titipkan ini pada Presiden Prabowo? Itu kan masalahnya. Ya bisa kalau kita dari awal kita kontrol kekuasaan itu. Kan kamu ya nggak bisa, ya udah biarin aja. Nggak bisa, kita tetap mesti anggap bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Jadi dari segi itu teman-teman mahasiswa, saya kira juga teman-teman mahasiswa se-Indonesia ini dalam minggu ini akan ada demo lagi untuk mempersoalkan legitimasi dari pemerintahan Prabowo. Dan itu akan dilindungi oleh hukum internasional bahwa siapapun yang mengucapkan prinsip demokrasi tidak boleh dipidana. Ada hukum baru lagi, siapapun aktivis yang bekerja membela lingkungan tidak boleh dipidana. Jadi ada perkembangan baru dalam moral hukum internasional, terutama soal demokrasi, korupsi, dan lingkungan. Lingkungan itu akan dilindungi seluruh dunia atas prinsip lingkungan Indonesia itu bukan punya Indonesia, punya planet bumi. Karena itu kita terikat pada perjanjian-perjanjian Paris, Glasgow, Tokyo segala macam untuk menurunkan suhu 1,5 derajat, dan itu udah gagal. Indeks korupsi kita sekarang 32. Bayangin, zaman SBY masih 41, sekarang 32. Cara membacanya begini. 32 artinya dari 100 orang tinggal 32 yang jujur. Itu indeksnya 32. Jadi kita betul-betul negara yang dengan tiba-tiba bisa hancur, bisa jatuh. Jadi betul yang diucapkan tadi, kita harus pada akhirnya saya SBY teman diskusi saya, Pak Prabowo teman diskusi saya, tapi itu kan diskusi itu kekuatan rakyat dan mahasiswa, dosen, intelektual, masyarakat sipil harus bersama-sama kasih tahu kami tidak menghendaki Indonesia runtuh hanya karena kabinet ini tidak peduli pada lingkungan, tidak peduli pada human rights, tidak peduli pada kebebasan akademis. Itu semua yang akan, saya kira minggu ini akan banyak petisi semacam itu, karena setelah kabinet diucapkan maka kritisisme akan dimulai lagi tuh. Bisakah dihentikan? Nggak mungkin dihentikan. Semua hal yang menyangkut kepentingan demokrasi pasti akan diwariskan dari senior ke junior, OKP, mahasiswa, masyarakat sipil. Jadi saya tetap percaya bahwa lingkungan kritis itu masih akan tumbuh dan harus ditumbuhkan. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Dharma Jaya, the best. Dharma Jaya, the best. Dharma Jaya, the best. Luar biasa siang hari ini, keren banget. Masih banyak sekali pertanyaan ataupun dialog ini masih ingin terus berlangsung sebenarnya Bung Rocky, tapi sayang waktunya terbatas.
mau dibatasin sih Mbak katanya. Kenapa Bu? Boleh tambah 2 lah. Boleh tambah 2. Oh, ini atas izin Bung Rocky ya panitia. Panitia ini atas izin Bung Rocky diperbolehkan 2 pertanyaan. Oke. Ada dosen. Baik. Maaf ya Pak. Maaf ya Pak. Oke. Masih semangat kawan-kawan mahasiswa? Ya, oke. Hidup mahasiswa. Hidup perempuan yang melawan. Oke, Bung. Perkenalkan namaku Dinda Bodi. Cek. Di sini aku mau bertanya, Bung, terkait merawat demokrasi dan kebangsaan dengan akal sehat. Menurutku tema hari ini sedikit meragukan, karena semakin hari kan kita selalu meragukan demokrasi di bangsa kita sendiri, karena kita ketahui kawan-kawan semuanya, demokrasi kita sudah cacat dari pemilu 2024 kemarin karena atas kepentingan orang-orang tertentu. Nah, pertanyaanku Bung, ada 2. Hari ini kelompok elit itu kan yang memiliki kekuasaan Bung, dan oligarki seringkali memonopoli proses politik dan mempengaruhi jalannya pemilu. Dan kita sadari kawan-kawan, hari ini itu selalu terjadi, bukan hanya di Lampung saja, tetapi di provinsi-provinsi lain. Nah, dengan dampaknya yang seperti ini Bung, ini kan berkurangnya partisipasi politik masyarakat dan menghambat perkembangan demokrasi kita. Kalau berbicara selalu demokrasi, kita ketahui bahwa demokrasi kita ini sudah cacat. Nah, yang kedua Bung, ini agak sedikit melenceng dari tema kita hari ini. Pertanyaanku, apa sih Bung kebijakan yang efektif untuk mempromosikan kesetaraan gender di masyarakat Indonesia? Karena yang kita ketahui bahwa perempuan itu selalu dibatasi ruang-ruang bergeraknya Bung. Mungkin sekian, terima kasih dari saya. Penuh semangat, penuh berapi-api memperjuangkan hak-hak perempuan ini. Silakan Rogi. Tadi saya terangkan bahwa seluruh parameter tentang demokrasi berhenti itu, bukan lagi bertumbuh. Tapi tadi buzzer Jokowi bilang, Jokowi bekerja keras untuk menghasilkan demokrasi. Yes. Indeks demokrasi kita drop terus, tapi buzzer bilang begitu. Sekarang coba kita lihat, Jokowi dalilkan dia sedang bekerja keras menghasilkan demokrasi. Jokowi terpilih 2014. Setelah 14 tahun Indonesia demokrasi. Kan Jokowi tiba ketika Indonesia sudah demokrasi. Jadi kalau indeksnya turun, itu artinya turunnya terjadi di zaman Jokowi, bukan dia yang naikin indeksnya. Yang bikin kita demokrasi pertama-tama adalah Habibie. Dia bubarkan Departemen Penerangan yang sekarang berubah jadi Kominfo, karena itu dianggap departemen itu propaganda doang. Padahal Habibie adalah anak politiknya Soeharto. Habibie memulai demokrasi dengan menimbulkan kembali ide untuk memperbanyak partai politik. Zaman Habibie partai politik tumbuh lagi. Gus Dur meneruskan demokrasi itu. Dibangun perlahan-lahan kepercayaan bahwa kita setara di dalam pengucapan kritik. Nggak ada Gus Dur membungkam orang walaupun sekeras-kerasnya, apalagi memenjarakan. Diteruskan oleh Ibu Mega, diteruskan oleh SBY. SBY jadi tokoh demokrasi dunia karena bicara tentang kemajuan demokrasi Indonesia. Sampai sekarang SBY masih muter-muter ceramah tentang demokrasi. Tiba-tiba indeks kita turun, maka kesalahannya ada pada SBY, ada pada Ibu Mega, ada pada Gus Dur, ada pada Habibie. 5 orang ini bersalah karena membuat demokrasi tidak maju, sehingga harus dimajukan lagi oleh Jokowi. Kan ngaco. Justru di zaman Jokowi tahanan politik bertambah. Jadi indeks demokrasi dunia menunjukkan bahwa di era Jokowi demokrasi kita justru merosot kembali. Bagaimana menghidupkan ulang?
ya pastikan tadi kompetisi itu sehat, dan itu nggak terjadi. Jadi kita kembalikan bahwa hak rakyat itu harus diucapkan bahkan dengan demonstrasi itu. Hanya itu cara mengembalikan demokrasi. Diandalkan di mana? Ya di parlemen diandalkan. Nggak bisa. Semua anggota parlemen sekarang punya wakil di kabinet. Kecuali PDIP itu. Nasdem menolak masuk kabinet. Jadi kita perkuat demokrasi dengan membackup sistem ini melalui kampus, melalui masyarakat sipil. Itu poinnya. Yeah. Soal gender, saya percaya bahwa kita perlahan-lahan mengingatkan pada, mungkin Pak Prabowo mengerti diperlukan perempuan, maka ada beberapa perempuan dipanggil, Ibu Vero, Ibu 3-4 perempuan. Tetapi itu mesti jadi penanda bahwa agenda gender itu mesti terbaca di dalam perencanaan anggaran. Itu dasarnya kan. Jadi kalau kita lihat misalnya anggaran tentang kesehatan, anggaran tentang pendidikan, anggaran tentang makan siang segala macam itu melampaui anggaran tentang persenjataan, tentang infrastruktur, maka kita anggap oke. Di situ ada gender perspektif. Ya itu aja. Ditunggu aja dalam 100 hari ini. Kalau nggak ada kebijakan itu berarti gender akan dikurangi lagi porsinya. Maka mulailah bergerak lagi. Oke. Oke. Silakan penanya terakhir. Silakan. Yang sudah pegang mic di depan. Silakan Pak. Sebelah Pak Suratno, ya sebelah Pak Suratno. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Tapi pun izin Bung Rocky Gerung, saya Sobir Taib. Usia saya baru 46, kira-kira selisih sedikit dengan Bung Rocky Gerung. Menarik diskusi kita pada siang hari ini merawat demokrasi dan kebangsaan dengan akal sehat. Kita teringat dengan para pendiri-pendiri bangsa, bahkan pemikir-pemikir kelas dunia yang melahirkan pemikiran-pemikiran yang pada eranya dianggap gila, tapi kemudian di era belakangan dia dianggap sebagai pahlawan. Mudah-mudahan Bung Rocky Gerung ini pemikiran-pemikiran kemarin itu yang dianggap gila sekarang justru menjadi pahlawan esok hari. Dan Bung Rocky, kita demokrasi ini kan harus dibangun dengan 3 pilar. Pilar kita ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya tidak bisa berjalan sendiri. Eksekutif bagus juga kalau dilahirkan atau melahirkan legislatif bagus, dan penegak hukum yudikatif yang selama ini kita lihat juga sama, juga turut menggerogoti demokrasi. Dan tentu Bung Rocky Gerung, kita ini masyarakat timur, wabil khusus Indonesia ini adalah masyarakat yang religius. Saya ada ungkapan sebuah hadis ini, kawan-kawan semua, ad-dinu wal akal, agama itu rasional, la dina liman la aklalah, tidak beragama bagi yang tidak berakal. Artinya apa? Demokrasi yang harus dibangun dengan akal sehat ini memang sebuah keniscayaan, sebuah keharusan, tetapi banyak yang kita tidak menggunakan akal sehat. Saya yakin Bung Rocky Gerung teriak-teriak tentang penggunaan akal sehat ini. Ada ungkapan dungu dan segala macam yang kita saksikan di media mainstream, dan ini juga saya kira banyak kita menanggalkan akal sehat kita untuk sebuah kepentingan. Dan tentu tadi kalau Bung Rocky Gerung, kita harus menjadikan universitas perguruan tinggi ini sebagai orang-orang yang menggunakan akal sehat. Pertanyaannya, seberapa besar universitas atau panggung perguruan tinggi itu menggunakan kebebasan mimbar ini dalam rangka melihat dan menyorot tentang perjalanan demokrasi? Kita ingat Bung Rocky, mungkin karena Bung Rocky juga pengajar filsafat, ada ungkapan dari seorang filosof Prancis, René Descartes atau René Descartes, cogito ergo sum, aku berpikir maka ada. Artinya bahwa ketika mereka melahirkan undang-undang, melahirkan pemikiran-pemikiran yang tidak menggunakan akal sehat, sama saja mereka tidak ada.
Dan kita juga hadir di tempat ini karena kita ada. Kita sadar betul masuk ke ruangan ini ketemu Bung Rocky Gerung dan ingin menyampaikan pokok-pokok pikiran. Minimal kita sharing dan kita mendengar pemikiran-pemikiran Bung Rocky Gerung. Saya kira itu Bung Rocky Gerung, hanya sharing dan silahkan ditanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dimohon tenang. Bisa tenang sebentar mahasiswa. Oke, kita kumpulkan semua pikiran di sini. Dan pada akhirnya ada pertanyaan filosofis semacam itu, kemana cogito kita, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Yang terjadi bukan cogito ergo sum, cogito interruptus, cogitonya terputus, diputus oleh arogansi politik. Itu yang terjadi kita. Jadi saya ingin forum mimbar akademis ini dimuliakan sebagai tempat berpikir alternatif. Siapa pemilik mimbar akademis? Semua orang yang punya dalil di Civitas Akademika wajib memakai mimbar ini. Mimbar ini bukan waktu Plato bikin akademia, mimbar akademis itu mimbar dari semua orang yang punya dalil. Ini bukan punya guru besar, bukan punya rektor. Ini punya mahasiswa juga yang punya dalil. Kalau Anda punya dalil, katakan saya punya dalil, Pak. Saya ingin ucapkan itu di mimbar akademis. Nggak boleh ada yang halangi. Apalagi intel masuk, polisi masuk, terus nggak boleh bicara. Jadi kita mesti pastikan bahwa bagian paling indah dari politik adalah percakapan antar warga negara. Bagian paling bermutu dari kampus adalah pertengkaran metodologi. Jadi kita ulangi. Negeri ini didirikan oleh banyak perspektif. Dulu ada yang ingin negara ini tumbuh sebagai negara Islam, dibatalkan oleh Hatta dalam perdebatan. Oke, kalau negara Islam nanti ada banyak kemajemukan juga yang akan merasa tertekan. Oke, demi akal sehat jangan pakai negara Islam, pakai negara yang berketuhanan, cukup itu. Karena itu 7 kata setelah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Bukan esensinya yang dihapus, tapi sifat demokrasi yang dimunculkan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Diperlukan untuk mengatakan bahwa ada kesetaraan antar manusia lepas dari perbedaan identitasnya tuh. Sila ketiga, persatuan, supaya ada kemungkinan kita untuk menahan kekuatan asing, dan karena itu pusat persatuan kebangsaan. Tapi sekarang misalnya kalau saya pergi ke Papua, saya tanya pada mereka, kalian pro Pancasila nggak? Pro. Mana lebih penting bagi masyarakat Papua, sila kedua atau sila ketiga? Bagi mereka lebih penting sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan argumen yang kuat. Tidak ada gunanya persatuan kalau kemanusiaan tidak beradab. Kalau saya datang ke Lampung sekarang hari ini, mana lebih penting, persatuan sila ketiga atau sila kelima? Saya yakinkan lebih penting sila kelima. Karena ada ketidakadilan sosial, itu yang akan menjadi penyebab dari berantakannya persatuan. Jadi kita uji dalil itu di forum akademis. Kita nggak bisa uji forum itu di dalam munas partai, nggak ada. Jadi sekali lagi teman-teman, saya tahu bahwa masih banyak pertanyaan, tapi saya masih ada agenda yang sama. Dan demi itu, saya ingin tinggalkan forum ini dengan menganggap bahwa hasil pembicaraan ini harus mengendap sebagai proposal pertama untuk diucapkan bahwa akal sehat harus mendahului komposisi kabinetnya Prabowo. Luar biasa. Yeah. Apa yang terjadi? Semua orang euforia, saya dapat jabatan, iya, tapi lupa bahwa negeri ini republik, harus menghasilkan kebijakan yang basisnya akal sehat, bukan akal bulus tadi. Jadi sekali lagi saya minta maaf karena waktunya terbatas, tetapi saya tidak akan minta maaf kalau saya mengucapkan hal-hal yang membahayakan di forum ini.
Sering kali saya dikritik bahwa jangan dengerin Rocky Gerung. Dia bicaranya itu menyesatkan. Oh ya, saya bilang benar. Hari ini saya pastikan kalian akan tersesat di jalan yang benar. Terima kasih. Terima kasih, keren banget. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Dharma Jaya, Dharma Jaya, Dharma Jaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya diskusi kita selesai. Dialog nasional ini Bung Rocky terima kasih. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan keluar dari sini ya mahasiswa bisa semakin pintar. Sudah dapat pencerahan dari Bung Rocky. Sudah bisa adu argumen, mempertahankan argumentasinya, bisa mempertengkarkan ideologinya dan juga metodologinya. Terima kasih semua. Akhirnya saya Fitri Amalia selaku moderator mohon maaf apabila ada salah dan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.